Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas potensi 8 saham dividen yang mulai menarik untuk dipantau. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kita akan mencari saham-saham yang rutin bagi dividen tapi dalam fase akumulasi menggunakan stock screener dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan fitur stock screener ini, silahkan teman-teman daftar di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, untuk posisi di websitenya ada di bagian kanan atas guys ya untuk fitur stock screener-nya. Sedangkan kalau misal di HP itu teman-teman klik bagian search ya yang ada di tengah, lalu teman-teman scroll ke bawah, nanti di tengah akan ada fitur stock screener ini. Lalu kita masuk ke preset screener. Ya di sini sebenarnya bukan hanya dari sisi teknikal atau bandarmologi saja yang bisa kita gunakan guys ya untuk preset screener-nya. Tapi dari sisi fundamental juga ada seperti saham-saham dengan market cap tertinggi, lalu juga dari sisi valuasi ya guys ya, earnings yield, EPS dan lainnya. Lalu juga ada dari sisi dividen. Nah, untuk teman-teman yang mencari saham dengan dividen yield tertinggi ya, apalagi untuk teman-teman yang baru belajar investasi saham, teman-teman hanya ingin membeli saham yang rutin bagi dividen, teman-teman klik dividen, lalu ada highest dividend yield atau saham-saham yang memberikan dividen tertinggi, seperti itu. Tapi karena kita pun mencari saham yang sedang diakumulasi, jadi kita masuk dulu ke bandarmologi ya, lalu kita klik big accumulation di sini. Nah, ini adalah saham-saham yang sedang diakumulasi guys ya. Akumulasinya juga cukup menarik ya, di mana beberapa saham akumulasinya cukup tinggi. Tapi karena kita pun akan melakukan screening lagi ya. Kita di sini add financial column, lalu kita ke dividen, lalu kita klik dividend yield ya, karena kita ingin melihat saham-saham dengan dividend yield tertinggi yang berada di fase akumulasi. Lalu kita klik ya icon ini. Nah, di sini adalah diurutkan ya dari dividen yield tertingginya. Ada PTBA, BBRI, BTPS, dan lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu guys ya untuk saham-saham yang cukup menarik. Oke guys, jadi saham pertama yang akan kita bahas adalah saham BBRI. Di mana potensi BBRI ini cukup menarik ya, karena sebentar lagi selain dari rilis laporan keuangan Q4 2024 ya di awal tahun ini, juga akan ada pengumuman untuk pembagian dividen final 2025 ini guys ya. Nah, tentu saja ini menjadi salah satu momen yang cukup menentukan apakah harga saham BBRI bisa rebound menjelang pembagian dividen final atau tidak. Tapi secara historis ya biasanya memang saham itu akan naik menjelang pembagian dividen final. Tapi let's see apakah di tahun 2025 ini juga akan terjadi lagi, tapi semoga saja ya teman-teman yang mungkin saat ini masih floating loss, masih berjuang untuk melakukan dollar cost averaging, beli lagi di harga yang lebih murah, teman-teman nanti average-nya bisa terjemput ketika harga saham BBRI ini bisa naik menjelang pembagian dividen final. Dan tentunya itu juga yang kita harapkan. Oke, jadi untuk saham BBRI meskipun sempat terjadi normal correction ya dari sekitar 4.300-an turun sampai di 4.100 ya di tanggal 30 Januari kemarin hari Kamis, tapi di hari Jumatnya mulai ada tanda-tanda kenaikan lagi meskipun belum mampu ya untuk bisa breakout di atas MA50-nya. Jadi closingnya di Rp4.220 per saham dengan kenaikan 2,4%. Tapi yang cukup menarik ya dari kenaikan BBRI kemarin adalah kalau misal kita lihat dari bandar detektor di Stockbit, itu bisa langsung menunjukkan average atau rata-rata antara akumulasi dan distribusi. Ternyata ada big accumulation yang artinya akumulasinya sangat besar. Terutama dari investor asing ya, ada AK, DXY, CZP, dan juga CP yang menjadi top buyer untuk saham BBRI sehingga tercatat net buy 270 miliar untuk BBRI. So ini pun juga memperbesar peluang BBRI bisa rebound menjelang pembagian dividen final. Meskipun kita lihat memang rupiah kita juga masih cukup tertekan ya di 16.300-an, tapi ya kita tetap berharap bahwa kedepannya saham-saham perbankan ini juga bisa rebound lagi karena banyak sekali saham perbankan yang tengah dalam posisi koreksi ya dan masih di harga bawah. Selanjutnya adalah saham BBNI guys. Untuk BBNI ada kenaikan 2,8% ya, close di Rp4.770 per saham. Chartnya mirip ya dengan BBRI, namun penurunannya tidak terlalu dalam. Hanya turun dari 4.800 ya, ada area higher low itu di 4.600-an. Jadi turunnya hanya beberapa persen saja dan bisa lanjut naik lagi. Dan untuk BBNI pun kita lihat ada akumulasi ya, terutama dari PD, AKBK, dan RX dengan net buy 43,7 miliar dari investor asing.
Nanti kita akan prediksikan ya ke teman-teman setelah banyak saham yang rilis laporan keuangan di kuartal 4, kita akan prediksikan potensi dividennya dari masing-masing saham yang sudah rilis laporan keuangan ya. Karena untuk Big Banks itu ada 4 saham, jadi nanti kita akan membandingkan juga guys potensi dividen dari keempat saham Big Banks. Dan untuk bank secondliner mungkin kita akan bahas di video lainnya seperti itu. Jadi untuk BBNI ini cukup menarik juga ya, karena kita lihat ya secara pergerakan harga dan volatilitasnya memang biasanya lebih cepat kenaikan dari BBNI ya dibandingkan dengan BBRI. Nah itu pun bisa bisa teman-teman jadikan sebagai apa ya, perbandingan lah. Kalau misalkan memang BBNI ini lebih cepat naik dibandingkan BBRI, teman-teman mungkin bisa perbesar porsi di BBNI ya dibandingkan dengan BBRI, seperti itu. Tapi kalau misalkan memang sudah kehabisan cash ya karena sudah membeli di harga yang lebih murah kemarin, ya melakukan dollar cost averaging ya ataupun averaging down, teman-teman jangan terlalu dipikirkan ya. Kalau misal memang sudah melakukan averaging down ya sudah biarkan sahamnya yang ibaratnya bekerja gitu ya. Kita tinggal tunggu saja pengumuman dividen, berapa persen dividen yield yang akan kita dapatkan dari jumlah lot yang kita miliki. Nah itulah yang mungkin ya harus teman-teman perhitungkan. Dibandingkan dengan floating loss teman-teman saat ini, apakah potensi dividennya itu bisa menutupi potensi floating loss-nya teman-teman? Kalau misal seperti itu, berarti teman-teman tinggal hold saja dan tinggal tunggu harga sahamnya naik. Seperti itu guys. Jadi simple dan tidak membuat kita panik ya, ataupun tidak membuat kita stres lah kalau misalkan kita floating loss di saham yang rutin bagi dividen. Berbeda dengan saham-saham yang tidak bagi dividen ya. Ketika kita nyangkut ya, misalkan di saham gorengan atau saham yang secara historis ya memang dia tidak bagi dividen, apalagi secara kinerja masih merugi. Nah, itu akan membuat kita galau. Kenapa? Karena ketika kita misalkan nyangkut ya 100 juta, kita mau tambah muatan pun bingung ya. Uang kita udah nyangkut nih 100 juta. Misalkan kita minus 30%. Kita mau averaging down lagi, itu berarti kita akan menyangkutkan uang kita yang lainnya ya di saham yang tentu saja kita tidak tahu kapan akan naik ya, atau mungkin dia akan lanjut turun dan tidak ada kepastian kita akan cuan dari dividen ya, karena kan tidak bagi dividen atau memang tidak rutin bagi dividen seperti itu. Kalau misal di saham yang bagi dividen, setidaknya teman-teman ketika melakukan averaging down, teman-teman masih yakin nih akan mendapatkan kepastian cuan dari dividen yang kalian terima. Nah, itulah perbedaannya. Jadi lebih tenang ya untuk kita, meskipun ya floating loss di saham yang memang rutin bagi dividen, tapi setidaknya teman-teman akan mendapatkan uang tunggu berupa pembayaran dividen. Oke guys, saham selanjutnya adalah saham SCMA ya, di mana SCMA mengalami kenaikan 1,12% close di Rp181 per saham. Namun kabarnya anak usaha SCMA yaitu Video.com akan segera IPO. Jadi apakah SCMA ini masih punya kekuatan ya untuk bisa lanjut uptrend atau tidak? Tapi kalau misal kita lihat ya dari akumulasinya untuk SCMA di hari Jumat yang lalu, itu kita lihat masih ada akumulasi yang cukup besar ya, meskipun akumulasinya dari investor domestik. Sedangkan investor asingnya kita lihat ada net sell 1,4 miliaran. Dan kalau misalkan teman-teman menggunakan weekly time frame ya untuk SCMA ini, teman-teman bisa melihat bahwa SCMA itu adalah saham yang sebenarnya dia itu sempat downtrend ya ke area low-nya di Rp120 per saham, itu area lower low-nya. Tapi mulai bisa rebound lagi di akhir tahun 2024 kemarin. Jadi cukup menarik untuk SCMA, apalagi SCMA itu termasuk saham yang rutin bagi dividen. Selanjutnya adalah saham PTBA guys ya. Untuk PTBA kita pun masih menunggu ya rilis laporan keuangan kuartal 4 2024 yang akan membuat data yang nanti kita prediksikan itu lebih lengkap lagi, karena kita ingin memprediksikan dividen dari saham PTBA ini. So PTBA kita lihat ya sempat turun ke area low-nya di 2.500-an, untuk di level saat ini close di Rp2.690 per saham dengan kenaikan tipis 0,3% saja. Jadi untuk PTBA kita cek ada akumulasi ya, meskipun akumulasinya bukan dari investor asing melainkan dari investor domestik. Asingnya ada net sell 1,4 miliar untuk saham PTBA. Nah, kalau misalkan kita lihat guys, dari dividen yield yang dibagikan oleh PTBA ya di tahun 2024 lalu, itu mencapai 14,7% ya di harga saat ini. Tapi apakah prediksi nanti PTBA akan bisa bagi dividen yang lebih besar ya dibandingkan dividen tahun sebelumnya, atau mungkin akan stagnan ya guys ya dengan dividen yield yang sama? Nanti kita akan coba bahas juga ya untuk saham PTBA setelah rilis laporan keuangannya.
Selanjutnya adalah saham Indi guys, ini juga menjadi pantauan kita ya, karena ini cukup menarik di mana Indi masih dalam fase akumulasi. Meskipun kita lihat stokastiknya berada di zona oversold dan kita lihat ada akumulasi terutama dari investor asing. Ada ODZ, PAK dan juga KK dengan net buy 1,58 miliar. Nah, untuk Indika Energy ini merupakan saham batubara guys ya yang mulai mendiversifikasi bisnisnya. Ada juga bisnis di sektor EBT. Jadi untuk Indika Energy ini merupakan, perusahaan yang sebenarnya bisnisnya itu cukup beragam gitu guys. Jadi sebenarnya cukup menarik ya, tapi tetap ya sekali lagi nanti kita akan menunggu laporan keuangan agar kita bisa melihat ya bagaimana potensi Indi untuk di, tahun 2025 ini. Apakah kinerja 2024 itu sangat bagus ya sehingga Indika Energy ini layak untuk diakumulasi atau malah sebaliknya? Selanjutnya adalah saham Elsa guys. Elsa juga, sempat turun ya ke 430-an dan kita lihat Elsa ini mulai naik kembali. Di hari Jumat kemarin naik 3,2%, close di Rp450 per sahamnya. Dan kita lihat ada akumulasi juga terutama dari CCA, KZP, dan FS. Jadi untuk Elsa ya wajar ada kenaikan karena juga sempat berada di zona oversold-nya. Jadi kalau misal saham sudah berada di zona oversold, teman-teman sebaiknya pantau saham tersebut ya karena ada potensi, harganya bisa naik lagi. Dan kita lihat akumulasi asing adalah 671 jutaan untuk saham Elsa-nya. So, apakah Elsa menarik untuk dipantau? Saya rasa iya, apalagi jika Elsa ini bisa melanjutkan kenaikan. Oke, selanjutnya adalah saham Bevin ya guys ya. Untuk BFI Finance juga cukup menarik, di mana kita lihat ya meskipun masih berada di zona, bawah ya atau berada di bawah MA 50, MA 150, untuk Bevin ini juga sebenarnya cukup menarik karena ada akumulasi yang terpantau. Ya, dan kita lihat juga mulai mendekati zona oversold. Jadi kita masih menunggu ya Bevin ini sampai di zona oversold dan untuk harganya mungkin kita akan coba tunggu di sekitar 860-an. Tapi akumulasinya sudah mulai terlihat terutama dari ZP, YUUI dan juga BK ya. Terutama akumulasi dari asing 681 juta untuk saham Bevin. Nah, jadi kalau misal teman-teman, mengincar Bevin ya berdasarkan risk to reward ya memang, risk to reward ratio-nya ini cukup menarik ya, di mana teman-teman bisa pasang stop loss di, harga supportnya ya atau di support yang tidak terlalu jauh, tapi teman-teman bisa mengincar ya potensi reward-nya itu sampai di resisten, selanjutnya atau di resisten terdekat ya mungkin atau di resisten kedua atau mungkin di resisten ketiga dan resisten keempat. Ini juga bisa guys ya teman-teman incar seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman melihat ya, jika patah tren ya di bawah 860, teman-teman bisa stop loss dulu, lalu nanti teman-teman incar lagi di harga bawah. Ini kan hanya minus 2% saja atau mungkin cut loss 2 sampai 3% saja. Tapi untuk potensi reward-nya, jika ternyata Bevin ini benar-benar mulai naik dan kembali uptrend, maka teman-teman bisa mengincar potensi capital gain 25%-an, seperti itu. Nah, ini pun yang kita lihat cukup menarik ya di saham ASA ya atau Adi Sarana Armada Tbk, di mana potensi risk to reward ratio-nya cukup menarik ya untuk potensi patah trennya itu di sekitar 650-an. Jadi sekitar 3,7% ya. Jikapun teman-teman cut loss mungkin hanya rugi sekitar 4% saja. Nah, tapi untuk potensi reward-nya teman-teman bisa lihat ya untuk sampai di resisten di 820-an, ASA sendiri potensi capital gain-nya mencapai 22%, seperti itu. Bahkan mungkin ya jika sebuah saham itu hanya membagikan dividen 7%, potensi dari capital gain itu bisa mencapai 20 bahkan 30%. Nah, itu yang juga harus kita perhatikan guys ya, di mana memang sebelum pembagian dividen itu biasanya saham-saham akan mengalami kenaikan yang cukup menarik. Oke guys, kita cukupkan ya untuk pembahasan kita pada video ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap